Ono Darmawan, Suwanda, Cika, Puja, Valen. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Ini nggak anu loh, ini nggak apa namanya, nggak usah formal-formal. Jadi ini saya terinspirasi dari kemarin itu, jika bertanya tentang apa namanya, trade state. Nah, itu sebenarnya bagian dari isu yang sama sih dengan apa namanya, pembahasan mengenai ini. Jadi cerita awalnya itu eh, semua model gitu ya, ekstensifikasi model itu dari regresi menjadi multi level, ada juga itu nanti ANOVA dikembangkan menjadi apa namanya, dua faktor amatan dan sebagainya. Itu sebenarnya itu upaya untuk mereduksi error ya. Ini dulu slide saya waktu eh, pengenalan multi level gitu. Jadi ini kan ANOVA, ada between, within gitu awalnya, kemudian dijabarkan lagi itu awalnya within itu ya. Kalau beberapa statistik itu melihatnya sebagai residual gitu ya. Karena memang yang tidak bisa dijelaskan itu residu. Kemudian dimasukkan lagi treatment ini macam-macam, residunya semakin kecil gitu ya. Nah, demikian juga kasus generalizability theory gitu, mirip ANOVA ini. Writer dimasukkan, tim dimasukkan, jadi waktu dimasukkan dan sebagai apapun dimasukkan itu varian explain-nya itu menjadi semakin besar gitu ya. Nah, ini yang kita inginkan kan. Kita punya model, ada data yang ada variasinya. Nah, ketika kita bisa mengetahui sesuatu yang bersifat sistematis, kita masukkan itu residunya itu semakin kecil. Nah, sekarang ini kita masuk ke CFA. Multilevel juga seperti itu. Ini awalnya kan terlihat banyak residu di sini. Namun ketika kita pakai multi level itu residu akan mengecil gitu ya. Ini yang awalnya ini terlihat sebagai residu ini agak menceng ya. Padahal harusnya itu mengikuti garis. Ini enggak sesuai, ini akan memperbanyak residual sehingga modelnya enggak fit, enggak signifikan macam-macam. Tapi ketika pakai model yang pas gitu, dimasukkan seperti ini bukan residu, ini justru ada patternnya di sini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam ini, dalam kasus analisis faktor. Nah, di analisis faktor itu awal ceritanya sih ini ya. Kalian boleh langsung ngomong loh ya, ini cuma ngomong-ngomong aja ini. Jadi awalnya itu sesuatu yang bervariasi, terus kemudian apa namanya, terbagi menjadi dua. Jadi kalau di teori klasik itu kan apa, awalnya itu kan X sama dengan T sama ditambah E gitu kan ya. Jadi awalnya sih simple gitu. Total variance itu adalah X-nya itu, common variance itu adalah T-nya, kemudian unique variance itu adalah error-nya. Sehingga semua hal itu yang memiliki kesamaan antara item 1, item 2, karena didesain untuk mengukur yang sama, maka seharusnya itu varians yang bersama, misalkan seperti itu, ini. Nah, varians bersamanya itu, common variance itu harus tinggi. Gitu. Nah, sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebersamaan itu merupakan suatu keunikan. Ini akan terlihat sebagai error. Gitu. Sehingga apa namanya, kualitas suatu butir itu ya ditentukan oleh ini. Jadi penggunaan model yang tidak tepat itu kadang-kadang itu membuat error itu menjadi banyak. Contohnya ini misalkan, ini contoh yang sering aku pakai kalau ini. Jadi misalkan mungkin teman-teman sudah melihat di YouTube ya. Jadi ini body image itu ketika saya analisis secara keseluruhan gitu ya. Apa reliability, mana skill reliability itu yang masukkan itu.
if item delete ya, ini ya. Oke. Nah, ini ada banyak butir yang gugur. B2, B4, apa namanya B9 dan sebagainya. Ini karena tidak memiliki keterkaitan bersama-sama dengan item-item yang lain gitu. Namun ketika modelnya pas gitu ya, misalkan setelah kita analisis ternyata butir-butir tersebut, misalkan saya ini aja untuk mempermudahnya. Nah, itu membentuk faktor yang berbeda. Misalkan ini saya 0,3. Nah, kita lihat yang gugur-gugur itu. Nah, gugur-gugur itu misalkan macam mana ya? Nah, ini. Yang gugur-gugur itu B2, B4, B7 itu. B2, B4, B7 itu gugur itu. Kenapa bisa terjadi? Karena dia itu memiliki error yang tidak bukan error, memiliki suatu varian yang tidak memiliki kesamaan dengan hal yang lain. Jadi seperti ini, katakanlah awalnya gitu ya. Ini. Nah, ini item yang apa ini misalkan B1. Terus ini yang gugur ini B2 ya, B2. Jadi ini katakanlah ini body image yang diukur memang body image. Ini banyak kesamaannya. Nah, ini banyak kesamaannya berarti kita mengatakannya body. Ini adalah error atau residu. Kemudian dia juga ini unsur badinya itu rendah. Nah, errornya banyak. Sehingga itu bobot faktornya atau kontribusi terhadap body itu rendah. Nah, setelah dianalisis itu ada yang namanya errornya di B2 ini ya, dan errornya di B4 ini katakan langsung B4 ada memiliki kesamaan di sini, namun tidak berkaitan dengan body, dia berkaitan dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu ini jika dimodelkan gitu sendiri gini, ini modelnya akan fit gitu. Atau jika dianalisis secara terpisah, butir ini tidak akan gugur. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan model yang tepat, yang namanya error itu akhirnya itu berkurang. Sehingga lebih cocoknya ini nanti bukan lagi body, namun ini wajah sama tubuh. Jadi dua faktor. Dedeknya. Jadi seperti ini. Jadi yang namanya tadi yang B2 itu errornya besar, sekarang itu kecil karena sudah sesuai dengan ininya. Jadi ketika saya menganalisis itu misalkan apa ini 247 misalkan ya reliability misalkan 247 berapa lagi itu 8 9 10 iya ya 7 9 10 terus apa ini berapa 12 13 Pak 12 13 17 17. Nah, yang gugur-gugur ini ketika saya analisis, nah semuanya optimal kan ya, errornya mengecil. 2, 4, 7, 9, 10 gugur semua kalau di sini. 2, 4, 9, 10 ini gugur semua. Namun ketika dengan menggunakan model yang pas itu error itu akan terkenali sebagai bukan dari error. Nah, itulah awal cerita dari di faktor atau metode variance. Nah, ternyata model itu tidak sesederhana ini gitu. Kita bisa mengembangkannya menjadi seperti ini. Yang awalnya unik itu ya, unik ini jika memiliki kesamaan berdasarkan hal tertentu, ini tidak lagi unik. Ini akan menjadi spesifik seperti itu.
Jadi yang unik kan tadi awalnya unik itu dikenali sebagai error. Gitu. Jangan dulu itu. Unik itu ya unik, itu bukan sepenuhnya error. Gitu. Nah kemudian kita mengenalinya, oh ternyata itu varian berkaitan dengan tadi itu tubuh-tubuh, sekarang itu varian yang berkaitan dengan wajah. Nah ini varian spesifik. Kemudian ini error. Jadi errornya semakin sedikit dengan adanya penggunaan unique variant dengan penggunaan model yang pas. Nah sampai seperti gini gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Jadi kalau lihat dari gambar ini suatu konstruk itu ini berkaitan dengan konstruknya yang ungu ini berkaitan dengan misalkan ini item 3 ya, item 3, item 4 itu unfavorable gitu. Ternyata unsur unfavorable-nya itu besar. Ya berarti ini bukan unfavorable, ini suatu trait, bukan hanya metode. Kalau metode kan baik diukur dengan komputer, dengan paper, dengan favorable, dengan unfavorable, dengan observasi, dengan self report, kan semuanya sunnah ya. Harusnya pengaruhnya itu tidak besar gitu. Tapi ketika penggunaan yang metode-metode ini itu besar, jadi itu berarti bukan suatu konstruk. Mungkin seperti itu dari awalnya itu. Nah, gambar ini ceritanya seperti ini. Di dalam mobility, variance mobility, ada variance yang berkaitan dengan global. Misalkan di sini sudah dihabiskan oleh ini. Jumlahnya 55. Berarti berapa persen ya. Kemudian di dalam global item ini misalkan apa ya, kayak misalkan apa? Itemnya misalkan saya aktif. Nah, orang yang menjawab aktif itu dan item yang kedua, misalkan apa dexterity ini. Saya dexterity itu apa ya? Apa? Jika dexterity itu ketahanan atau manual dex, Tangkasan bukan ya Mas Wahyu ya? tangkasan, oke, saya tangkas gitu ya. Nah, menjawab si A menjawab katakanlah sangat setuju, kemudian di sini dia menjawab sangat setuju. Nah, jawaban sangat setuju ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Bisa jadi dari globalnya, bisa jadi karena error, bisa juga karena spesifiknya. Nah, ini kita bisa memetakannya. Nah, ternyata dari sini, dari unsur globalnya ini, dari spesifiknya itu ini, kemudian ada lagi di sini tidak diperlihatkan ini dari error. Jadi ini yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Jadi error itu kemudian termodelkan di sini. Yang awalnya itu besar, akhirnya menjadi kecil. Nah, oke, silakan. Mari kita diskusikan. Mas Wahyu punya kasus yang persis banget sama kayak barusan yang Mas Wahyu jelaskan. Jadi mungkin saya boleh share screen nggak Mas Wahyu? Ya, boleh. Jadi kayak gini dia bentuknya Mas Wahyu. Bentar. Host disable participants. Oh, iya, ya. Bentar. Oke. Nah, bisa. Oke, Mas. Saya buka dulu. Ini. Nah, jadi tuh ini ada, kok nggak bisa di zoom? Oh. Jadi tuh ini ada dua aspek Mas Wahyu. Jadi perceived thwarted belongingness sama perceived burdensomeness. Nah, yang perceived burdensomeness itu dia sama kayak teori aslinya Mas Wahyu. Jadi dia membentuk satu faktor seperti itu. Ini juga metodologinya cukup besar, tapi yang thwarted belongingness itu ke-split ya Mas Wahyu, di mana yang
favorable itu sama unfavorable tuh ke split kayak gitu Mas Wahyu. Jadi yang unfavorable bentuk sendiri, yang favorable bentuk sendiri seperti itu. Itu awalnya tuh saya sama teman saya diskusi apa yang tiga ini kita eliminasi saja ya seperti itu. Berarti kalau tadi Mas Wahyu jelaskan jangan dieliminasi ya berarti Mas Wahyu ya. Betul, harus dimodelkan ya, dimasukkan ke dalam model gitu. Sehingga itu bagian dari alat ukur seperti itu. Tapi berarti kalau penamaan modelnya itu biasanya karena apa ya Mas Wahyu sampai ketika dia di unfavorable kan itu justru jadi bisa membentuk dimensi sendiri itu karena apa ya Mas Wahyu biasanya ya? Ya karena dia itu memiliki porsi yang besar, seharusnya itu porsinya itu kecil. Seperti itu. Jadi coba saya share lagi ya. Mungkin menggunakan kasus lah. Ini. Bentar. Jadi misalkan ini. Nah, misalkan ada empat item, item 1, item 2. Mungkin Julaibi bisa memberikan ini refresher juga, saya nggak sistematis ini soalnya langsung to the point. Mungkin teman-teman agak kaget, mungkin Mas Jul bisa memberikan. Misalkan ini, ibu meminta saya misalkan bla 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 membeli gado-gado. Nah, dan sebagainya, dikasih uang 5.000, terus berapa gado-gado, berapa uang kembalian gitu. Nah, ini mengukur aritmetika melalui bacaan. Terus ini misalkan Bapak itu memiliki usia dan sebagainya, berapa usia Ibu gitu. Ini juga. Terus kemudian di situasi yang lain ada soal seperti ini, misalkan 40 dikali 30 misalkan ditambah 10 dan seterusnya. Ini modelnya langsung. Misalkan 30x ditambah 50 Y misalkan dan sebagainya. Nah, ini ada 4 butir. Apa yang diukur oleh keempat butir ini, teman-teman? Kita lihat dari kesamaannya gitu kan. Jadi ini apa yang membuat orang ini menjadi sama keempat item ini? Katakanlah aritmetika. Nah, di sini thread. Jadi di dalam varians item ini, kotak ini ada kemampuan matematika yang membuat itu bervariasi. Jadi orang menjawab 0, 1, benar salah itu tergantung dari kemampuan aritmetikanya gitu. Namun ternyata setelah dianalisis itu kemudian ini biasanya itu ya terjadi korelasi antar residu misalkan. Ini artinya A1, A2 memiliki kesamaan di luar dari apa yang utama main variance. Biasanya kemudian dilihat, ditelaah kesamaannya apa ya? Oh, dia memiliki kesamaan dari ini. Jadi sudah terambil ini, misalkan ini A1, ini A2, varians G-nya sudah diambil, sudah di-explain oleh ini, kan sisanya error. Secara teoretik error itu tidak berkorelasi dengan error yang lain karena error itu acak. Oleh karena acak, ya korelasi dengan sesuatu yang acak yang lain pun harusnya 0. Ternyata enggak 0. Ini korelasinya agak tinggi misalkan 0,8. Berarti dia punya hidden agenda atau hidden agenda. Bermain di bawah bantal. Jadi setelah sudah terambil dari sini, dia menyisakan sesuatu varians yang antara ini memiliki kaitan. Nah, akhirnya kemudian ini juga seperti ini. Nah, model ini itu jika digambarkan itu jadinya seperti ini.
sorry ini ya. Nah, jadi model ini menunjukkan bahwa orang menjawab menjawab 01 tidak hanya dikarenakan oleh kemampuannya dalam hal aritmetika, tapi oleh sesuatu yang kita tidak tahu di mana melatar belakangi bahwa A1 dan A2 ini sama. Kira-kira apa ini, teman-teman? Reading comprehension bukan Mas Wahyu? Ya, betul. Reading comprehension. Jadi, untuk menjawab ini benar, tidak sekedar aritmetika, namun juga reading comprehension. Atau misalkan ini juga nggak perlu gitu ya. Atau ini juga nggak apa-apa. Misalkan ini nyata nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, jika ini benar, ini tinggi katakanlah, ini 0,7, ini juga ternyata tinggi juga ya, misalkan 0,4 gitu ya. Nah, berarti yang awalnya itu ini hanyalah sebuah pilihan alternatif ya. Kita mengukur aritmetika dengan menggunakan teks, dengan menggunakan angka, bisa juga menggunakan gambar misalkan ya. Gambar misalkan ini atau gambar lah misalkan. Terus kemudian kasih soal. Nah, jika ini kontribusi dari sisi dari sisi metode ini besar, maka ya modelnya nggak fit, akan lebih fit lagi ketika ini dimasukkan ke dalam model. Jadi errornya semakin berkurang. Gitu. Yang awalnya error yang tidak diketahui, ini akhirnya sudah kita ketahui. Ini semakin sedikit errornya. Gitu. Nah, yang dinamakan dengan metode efek, yang seharusnya itu metode itu efek ya, ada dua efek biasanya itu metode efek versus trade efek. Jika metode efek itu ternyata besar, berarti item ini tidak sekedar mengukur aritmetika, tapi juga mengukur reading comprehension. Nah, ini juga berlaku untuk metode-metode yang lain. Unfavorable, favorable itu metode. Penggunaan dua opsi, 5 opsi itu metode. Seharusnya itu tidak memberikan kontribusi yang besar. Karena harusnya sama dengan 2 opsi, 5 opsi, kemudian Rickert, Thurston atau apa itu harusnya itu substitutif karena metode ya. Tapi karena jika metode itu adalah besar, maka dinamakan dengan metode efek yang besar. Itu namanya seperti itu. Nah, dari sini gimana teman-teman? Ada komentar nggak? Tapi kalau di M+ gampang banget gitu. Misalkan teman-teman mau menggambar ini G general ya, by A1 sampai A2, katakanlah A4 gitu. Gampang, G by A1 sampai A4. Terus misalkan ini F1 atau spesifik 1, spesifik 2, S1 by A1 sampai A2. Spesifik 2 by, itu teknisnya gampang. Kita cuma konsepnya aja. Gimana teman-teman? Darmawan. Ardian, Lian. Ya Pak, sebelum saya ikut rapat. Oh iya, wes. Enggak, saya mau nanya dulu Pak. Kalau apa sambil nunggu yang lain Pak. Kalau yang terutama ya dari contoh yang dilihatin Cika tadi itu Pak, berarti memang ketika kita ingin melihat misalnya, oh ternyata ada spesifik nih yang dari varian spesifik, itu bisa kita ketahui melalui analisis eksploratory dulu di sebelumnya, atau kita lihat ada di reliabilitas tadi ada terjadinya split split tadi yang seperti dicontohkan Pak Wahyu dari eksploratory dulu kita tahu oh ini ternyata lebih cocok nih kalau misalnya pakai jadi 2 gitu. Apa dari bisa berdasarkan teoritikal Pak atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu mengatakan oh ini harusnya
dua nih, yang satunya terus kita membandingkan atau yang dari gitu pertimbangannya seperti apa, Pak? Ya bisa pakai bisa pakai exploratory maupun konfirmatory, sama aja, itu banyak yang pakai seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan maksud saya yang satunya lagi itu tadi misalkan kayak tadi kan Bapak contohin ada 4 gitu, Pak, ini sebagai contoh aja ada, atau body image tadi itu bilang ada 4 tadi, itu 4 item. Tapi ada penelitian lain nih yang mengungkapkan bahwa 4 item ini ternyata bukan jadi dari satu faktor, tapi ada dari 2 faktor dengan instrumen yang sama gitu. Nah, dari itu apakah artikel ini yang kedua ini juga kita bisa jadikan acuan untuk memecah juga jadi 2? Maksudnya bisa. di sebelah kanannya. Bisa gitu, bisa Pak, juga. Ya? Oh, gitu. Ya. Nah, contoh penelitiannya siapa itu namanya itu Esteem PDF. Ya, coba lihatin. Coba mungkin teman-teman bisa ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia mengeksplorasi apakah negatif positif, Pak, maaf. Itu ini lagi tak cari share-nya. Oh, oke. Ini jadi misalkan ini. Nah, ini diasumsikan positif negatif itu satu faktor, nggak ngaruh. One faktor self esteem. Ini negatif dan positif dilihat sebagai konstruk yang berbeda. Ini positif self esteem. Jadi bukan metode, ini sudah trait ya. Negatif self esteem yang berisi item-item positif dan positif self esteem, dan negatif self esteem yang berisi item-item yang negatif. Atau seperti ini hanya ini sama aja ya hasilnya ya. Yang satu yang dimodelkan negatifnya, yang satu positifnya. Atau seperti ini, korelasi antar error. Ini juga sama, ini sama. Dan ini sama, tapi ini yang dimodelkan negatifnya, yang ini positifnya. Jadi ini untuk mengeksplorasi. Jadi yang fit, nah itulah yang yang paling tepat. Coba ini mungkin dibandingkan nggak ya di sini? Dibandingkan nggak ada ya. Ini sudah masuk, soalnya dia nguji double, nguji invariance-nya sama nguji strukturnya. Ini yang dilaporkan di sini yang seperti Darmawan kemarin, multi grupnya. Nah, ini pengujian faktor model 1A sampai 1F. Nggak tahu ini yang menang siapa ini. Seperti itu. Ini dari sisi konfirmatori, dicari yang paling fit. Nah, yang dianukan jika tadi itu eksploratori. Nah, kita lihat yang menang. Kalau yang menang ini berarti positif dan negatif itu pengaruhnya rendah di sini ya. Jadi rendah. Jadi error itu nggak banyak yang terexplain, yang bisa terjelaskan dengan adanya ini. Demikian juga ini. Tapi kalau yang menang itu yang ini, ya berarti negatif itu tidak sekedar metode, itu suatu trait gitu ya, suatu subfaktor dari general self esteem. Mungkin seperti itu. Apakah seperti itu, Yan? Pertanyaannya. Ini suara nih, Lian. Oh, sudah rapat ini berarti. Bisa dipahami, teman-teman. Nah, nanti saya akan masuk ke ini, trait dan state. Nah, kenapa sekarang pertanyaan saya gini, taunya itu ini negatif itu gimana? Karena mungkin, Pak. Karena itemnya negatif. Kita tahu gitu. Kadang-kadang itu model fit mengerumpul kayak gini gitu ya, kayak gini. Ini nggak ada kodenya. Ini ada item-item aja gitu ya. Nah, tugas kita adalah apa yang melandasi kesamaan itu gitu. Mas, tadi kalau Mas Wahyu kan bilang siapa yang menang gitu. Menangnya itu dari mana, Mas? Positif dan negatifnya. Karena ini juga kebetulan saya juga ini self esteem ini juga sudah ya sama kayak
yang jurnal Mas Wahyu tunjukkan tadi, menguji 8 model tadi. Nah, coba dilihat di sini. Fatigue itu lebih ke arah global atau ke arah, misalkan anggap aja fisik dan mental ini bukan konten ya. Ini yang diukur masalah fisiknya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai fisik. Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai psikologis. Dan misalkan fatigue gitu. Fatigue kita lihat dia lebih berkontribusi kepada ini. Jadi dia dapat dikatakan fatigue itu lolos dari uji metode faktor. Tapi yang nggak lolos yang mana ya ini mobility ini. Mobility ini besar banget. Nah ini yang tak katakan itu kalah kontribusi dari globalnya itu. Yang menang justru yang faktor. Jadi kalau gambar itu globalnya dikit, terus kemudian yang paling banyak itu spesifiknya, errornya dikit. Jadi seperti ini. Nah kadang-kadang itu nggak ada namanya itu, sehingga masih tanda tanya, kitalah yang memberi nama. Nah pemberian nama itu adalah berdasarkan yaitu kesamaan dari ini. Tapi kalau dalam kasusnya self esteem tadi itu kan metode positif dan negatif ya, favorable dan unfavorable, Mas. Iya, sudah diketahui. Isunya kan untuk apakah memang isunya kan berarti kalau yang di situ pemecahan bukan pemecahan, kalau yang data real yang saya dapatkan itu kan ketika dianalisis eksploratory itu kan terbentuk jadi 2 faktor gitu kan. Item positif ngumpul sendiri, item negatif ngumpul sendiri gitu kan. Padahal kalau kita tahu bahwa mestinya itu kan menjadi satu faktor. Betul. Nah, berarti kan kalau tujuannya itu kan untuk mengetahui sebenarnya pemecahan itu karena efek metode itu, Thomas. Betul. Maksudnya. Iya. Ya. Ini jadi banyak model-model. Ini contoh, misalkan mana tahu mengecilkan ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini ya, ini kalau misalkan itu ini harusnya pengukuran melalui A1 ini melalui observasi, A4 melalui wawancara. Harusnya kan tetap optimal yang ada di sini ya. Karena yang diukur ini performansi kerja. Tapi kalau yang diukur di sini berarti apa teman-teman? Ada semacam rater effect di sini. Ini pewawancara effect, interviewer effect. Harusnya itu efek dari pewawancara itu nggak besar, yang efeknya harus dari performance. Tapi ketika ini tinggi, katakan 0,8, berarti X4-nya terganggu oleh faktor pewawancara daripada performance-nya. Kemudian kita perluas lagi. Nah, performansi kerja ini sekarang di waktu siang, katakanlah A1 ini itemnya sama, katakanlah A1.1, A1.2, 3.1, ini 2.1 ya, 1.2, 2.2, 3.2 dan sebagainya. Itemnya sama. Apa? Jika ini tinggi, artinya apa? Jika ini tinggi, artinya apa? Ayolah, ini nggak usah malu-malu, teman-teman ngomong aja, ini forum kekeluargaan. Suanda kuliah ya, Pak, soalnya rasanya tuh. Apa kuliah? Iya, tolong dilepaskan. Ini bukan kuliah. JJ. Ini ngobrol-ngobrol. Kalau saya jawab, Pak. Ya, gimana, Bib? Kalau yang tinggi itu di trade effect, berarti performa itu merupakan suatu trade. Kalau yang tingginya itu di time effect, berarti itu merupakan suatu state. Nah, betul. Kalau tingginya di sini berarti misalkan saya merasa gelisah. Jadi gelisah saya itu bisa jadi berbeda di antara pagi dan sore hari karena tergantung dari state gitu ya, faktor-faktor yang bersifat temporer. Namun jika yang besar di sini ini ya 0,8 berarti item saya, skala saya itu lebih mengukur trade.
Karena kita tahu trade itu relatif stabil antar waktu. Nah, jadi model ini bisa untuk mengukur trade dan state. Jadi macam-macam ya, tidak sekedar ini ya. Bisa juga ada yang teorinya Ait itu modelnya sedikit berbeda. Ini tidak menggunakan model bifaktor seperti ini. Jadi mana ya? Misalkan trade state model CFA. Nah, seperti ini. Yang paling gampang aja lah. Yang mana ya? Ini bukan ya? Yang ada waktunya. Ini juga sebenarnya bisa ya. Ini trade, tapi metode 1, metode 2 bukan. Mungkin ada teman-teman yang menemukan state trade. Nah ini antar waktu ini. Jadi BST1 itu ditanyakan di time 1 dan time 2. Kita akan lihat nanti kalau kontribusi dari sini yang besar itu berarti alat ukur ini mengukur stres sebagai trade. Tapi kalau yang tinggi di sini, jadi alat ukur ini mengukur stres sebagai state. Oh ini lebih anu lagi ya, sudah ada state, kemudian ini dimodelkan lagi ada spesifik PSS STA. Ini tak prediksi modelnya fit, errornya semakin kecil karena error tidak punya peluang untuk bebas di sini, termodelkan ya, teridentifikasi. Nah kayak gitu. Ya udah, sebenarnya cuma ini aja sih teman-teman, saya cuma memperkenalkan itu aja. Yang lainnya silakan berkreasi sendiri. Banyak diskusinya. Metode efek itu sama nggak Pak istilahnya dengan common method variance itu Pak? Common method itu biasanya bersama-sama semuanya itu biasanya terkait dengan apa yang diukur ya. Karena saya membuat 20 butir itu kan nggak mungkin mengukur secara spesifik dia satu yang diukur, kecuali dipisah-pisah seperti itu. Jadi common variant itu biasanya itu apa yang membuat 20 item itu sama. Itu common-nya. Jadi kalau saya jadi yang global tadi itu common-nya. Spesifiknya itu yang spesifik. Sekarang pertanyaan saya, kapan menggunakan second order CFA, kapan menggunakan bifactor? Teman-teman tahu kan ya, second order seperti apa? Kalau second kan berarti lebih mengidentifikasi dimensi aspek yang membentuk laten variabel itu kan Mas. Maksudnya gimana, Ter? Sebenarnya kan ini ya bifaktornya kan menjadi alternatif untuk scoring ya. Jadi kan ada skor spesifik, ada skor dimensi kan. Katakanlah pengalaman saya itu kan yang DAS itu kan, depresi, anxiety, stres itu kan bifaktornya ternyata fit gitu kan. Itu kan berarti general faktornya kan adalah psychological distress kan. Nah itu kan kalau bifaktor berarti kan indikasinya bahwa itu arahnya ke dimensi gitu loh Mas, bisa di-skor juga gitu yang sebelah kiri gitu kan, yang sebelah yang sebelah kiri, yang spesifik itu kan bisa dibuat skor gitu. Tapi kalau second order kan lebih cenderung ya satu skor total itu kan sebenarnya yang dipecah menjadi beberapa indikator aspek atau indikator seperti itu. Gitu nggak sih Mas? Ya, seperti itu. Namun ada semacam konotasi ya. Konotasi bahwa bifaktor itu biasanya itu yang berkaitan dengan metode atau sesuatu yang bersifat non-trade, non-content. Itu yang bersifat sebagai yang
yang additional gitu. Kalau kalau CFA itu biasanya itu sudah given dari teorinya. Katakanlah misalkan inteligensi terdiri dari misalkan GF dan GC. Ini saya pakai apa? Second order atau bifactor. Nah, biasanya second order. Iya. Karena ini jenjang ya. Jadi jenjang seperti ini. Nah, biasanya itu second order biasanya dipakai ketika ada sesuatu yang lebih tinggi dibanding dengan yang ya ada domain-domain misalkan ini aspek ataukah faktor dimensinya. Nah, kalau misalkan bifactor biasanya itu dipakai ini dari sisi yang main, ini dari sisi yang benar spesifik, namun spesifik yang atheoretical gitu, yang tidak bersifat utama gitu. Sehingga kalau ini kan main, jadi ini antara A1, A2 itu punya common keduanya, punya kesamaan, katakanlah di sini. Ini agak banyak. Nah, akan ketahuan bahwa A2 itu bobotnya lebih tinggi, katakanlah 0,8 ya karena besar, sedangkan 0,4 gitu. Nah, ini. Tapi kalau bifactor itu yang global, yang ini ya, yang awalnya error, ini yang global sudah istilahnya itu terkontrol atau taken out oleh faktor-faktor yang spesifik gitu. Jadi yang faktor-faktor yang spesifik itu biasanya faktor-faktor yang itu tadi yang bersifat non-konten gitu. Bisa metode, bisa waktu, bisa macam-macam. Itu konotasinya itu seperti itu. Namun kadang-kadang ada juga yang orang meskipun itu konten dipakai menjadi bifaktor. Tapi sebenarnya itu dalam tanda kutip kurang tepat ketika itu konten namun kok dipakai sebagai bifaktor. Nah, yang ini tadi itu berarti asumsinya itu adalah ini cara mengukurnya, ini yang diukur. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa global kesehatan itu terdiri dari fisik dan mental, enggak. Karena ini bifaktor, jadi global diukur dari pertanyaan mengenai fisik dan diukur melalui pertanyaan mengenai psikologis. Ini cara pengukurannya, metodenya, bukan domainnya. Nah, itu konotasinya seperti itu. Meskipun kadang-kadang ya orang pakai itu. So, kemarin saya waktu pengembangan AJT itu saya mencoba pakai bifactor sama Kevin tuh nggak cocok pakai bifactor untuk AJT itu. AJT itu sudah jelas two stratum teori gitu ya, bersifat hierarkis. Ada strata 1 yaitu broad ability yang memiliki beberapa narrow ability sehingga second order lebih padahal meskipun itu saya analisis bifactor lebih fit daripada second order tapi nggak cocok kata Kevin, nggak cocok. CAC itu hierarchical strukturnya seperti itu sehingga meski bukan faktor yang spesifik, tapi itu nanti bisa diwujudkan menjadi skor. Bisa dipahami teman-teman seperti itu. Kalau dari kasusnya AJT itu tidak cocoknya karena teorinya ya Mas ya. Jadi kan Mas Wahyu bilang padahal bifaktor juga fit gitu ya. Fit, karena teorinya second hierarchical ya, ada strata 1, strata 2. Jadi disesuaikan dengan teorinya. Jadi kalau biasanya itu yang bifaktor bersifat eksploratif itu kita menjelaskan dari sesuatu yang bukan belum yang established gitu ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak hasilnya yang ditulis oleh ini apa?
mana ya? Metode variance. Nah, inilah. Jadi ada istilah di dalam psikometri itu artifak. Artifak itu cuma cara saja, bukan sesuatu yang utama. Jadi artifak itu boleh boleh dimodelkan, namun tetap posisinya itu sebagai artifak saja, bukan sesuatu yang utama gitu. Sekarang saya kira-kira teman-teman bisa nggak memahami ini ya? Ini tulisannya siapa lupa ini. Di jurnal Psikologi Indonesia itu. Efek metode. Aduh, lupa saya namanya itu. Jadi dia gini, modelnya aja lah tak gambarkan. Jadi dia punya satu skala, katakanlah skala self esteem gitu. Dia punya skala juga skala skala social desirability. Kalau yang ini tinggi berarti dia self esteem-nya tinggi ya. Kalau SDS berarti dia semakin tinggi manajemen impresinya gitu. Nah, model dia itu seperti ini. Ini self esteem. Pak, belum di-share. Oh iya, sorry. Tulisannya Juneman. Kalau mungkin teman-teman cari nanti kalau ketemu boleh di-share nih. Mas Juneman dari Jakarta. Mungkin kenal ya? Nggak ada yang kenal. Jadi kenal ya. Jadi modelnya itu seperti ini. Jadi ini self report. Kemudian terdiri dari dolek tulisannya Juneman dewe. Saya kirimin Pak dokumennya di grup. Jadi ini kamu share. Saya kirim di grup ya Pak, nggak bisa di chat. Oh iya, nggak bisa di chat ya. Ini aku sudah download ini. Ini ya. Nah ini pakai bifaktor ini. Dia memasukkan social desirability. Jadi ini katakanlah ini faktor A, faktor B itu ini ada skor social desirability yang direpresentasikan oleh 3 item ini. Social desirability katakanlah SD1 sampai SD3. Kita lihat kalau yang menang sisi bawah itu artinya apa teman-teman? Dan kalau yang menangnya sisi atas, faktor loading lebih banyak yang di atas, artinya apa? Misalkan A1 itu saya orang cakep. Yang kedua itu saya orang yang memiliki pesona yang menawan. Item 3 itu saya tidak jauh beda dengan wajahnya siapa? Ciko. Misalkan. Ayo Bib. Ya, mungkin kalau yang tinggi itu di social desirability ya bisa dikatakan bahwa item-itemnya itu bias terhadap norma sosial mungkin. Iya, berarti yang menjawab setujunya itu bukan karena pengakuannya, tetapi oleh karena ya itu manajemen impresi saja. Gitu. Tapi kalau yang ini tinggi di sini, jadi yang berkontribusi itu bukan social desirability, tapi lebih pada konstruk yang diukur. Ini contoh aja mengenai metode variance ya. Tapi dalam hal ini social desirability variance. Seperti itu. Boleh nanya, Mas? Ya, silakan.
Kalau saya lihat kan terkadang faktor spesifik itu kan tidak ada tidak dikorelasikan ya. Apa bedanya Mas pemaknaan ketika dikorelasikan dan tidak dikorelasikan? Yang tidak dikorelasikan maksudnya gimana? Faktor spesifiknya. Kalau ini AB ini Mas, AB. Oh iya. Ya ini bisa menjadi pilihan aja sih ini ya. Kalau berarti AB ini ya berarti ini kita modelkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak pengaruh, tak kira ini tidak dikasih panah gitu. Tak kira pertanyaanmu itu kapan kita menggunakan yang seperti ini? Mana ya? Mana tadi PDF itu ya. Mana kita menggunakan yang ini? Oh ya itu. Sama menggunakan yang ini. Kalau menggunakan ini itu kita lihat tidak muncul secara formal itu keterkaitan antara N ini. Jadi cuma kita modelkan aja bahwa item 5, 6, 7, dan 8 memiliki varians yang saling berkaitan di luar varians GSE. Tidak ada nama secara formal ya. Ya ibarat sebagai pemberontak gitu ya, yang tidak diakui. Tapi ketika kita formalkan, kita namakan gitu ya, seperti ini gitu. Nah, ini akhirnya ini kita akui sebagai satu konstruk. Tapi hasilnya sebenarnya ini sama gitu. Tapi kalau ini sama ini tuh bisa jadi fitnya itu berbeda, tergantung dari siapa penguasanya GSE ini. Kalau GSE itu yang menguasai itu adalah varians dari item-item positif, yang menang ini. Jadi negatif itu hanyalah sebagai additional. Tapi kalau yang menang yang ini itu berarti varian GSE ini banyak didominasi oleh yang negatif, sehingga positif itu hanya additional saja. Oke, berarti yang kanan nih indikasinya adalah biasnya ada di item negatifnya. Betul, iya. Jadi ini pemberontaknya di sini negatifnya. Kalau ini pemberontaknya yang di positif. Ini pemberontak yang diakui. Ini pemberontak yang tidak diakui ya ini. Gitu. Ini dilihat sebagai negara yang berbeda. Ini ya. Tapi kalau ini ada pemberontakan, namun tidak diakui. Sehingga bisa jadi modelnya ini kurang fit jika variansnya besar itu. Ini menantang gitu. Jadi Pak Wahyu, maaf. Itu gimana? Waktu kapan kita mengakui sama nggak mengakui Pak yang pemberontak itu tadi? Ya tergantung teorinya, tergantung kita juga. Maksudnya apakah ada kayak suatu hasil khusus sehingga itu harus diakui atau enggak itu loh Pak? Enggak, saya belum bisa menjawab itu aku. Saya beda-beda sih ya, tergantung. Kalau misalnya berdasarkan hasil, biasanya kan kalau kita CFA kita bisa memunculkan modification indices gitu Pak. Terus kita lihat di modification indicesnya itu ternyata ada beberapa item yang berkorelasi. Terus seperti ini ya misalkan. Seperti yang di itu bawah. Terus setelah kita cek itemnya, ternyata memang hampir sama seperti itu. Berdasarkan hal itu dan juga ternyata setelah ditelaah ke teorinya yang berkorelasi tadi kita jadikan yang seperti gambar di atasnya itu Pak. Kira-kira bisa gitu? Bukan yang di bawah ini. Yang ini bisa. Hasilnya sama kok ini. Sama ini ketepatannya sama, relatif sama. Tapi ini nggak diakui namanya, yang ini cuma muncul ada namanya. Kayaknya sama, saya pernah menganalisisnya. Tapi selama itu sesuai dengan teori ya Pak? Ya, kalau ini muncul sebagai skor, jadi M+ atau Amos ini bisa memunculkan skor negatif ini. Tapi di sini dia nggak muncul sebagai skor, faktor skor. Ya, di sini dia muncul. Kalau dari ini semua Mas, apakah bisa yang dilihat model fitnya dulu gitu untuk mana yang baik gitu? Iya, model fitnya. Ini kita lihat coba ya di paper ini. Semenang sopo ini. Result CFS support the present model associated with ini negatively worded items. Model 1C which model CFS the best. 1C dan 1E.
1C ini jadi negatif sebagai anu dan 1 E bawahnya. Ini ya. Karena berarti, memang sama ini. Berarti kalau ini indikasinya positif ya, yang bias ya? Iya, yang utama positif, pengganggunya itu yang negatif. Nah, baru ini setelah ketemu baru dibuat antar kelompok gitu ceritanya gitu. Multi grupnya ini untuk pakai model 1C ya. Seperti itu teman-teman, lanjutkan eksplorasinya. Aku cuma memberi sentilan-sentilan saja. Mungkin hari ini sudah banyak ngajar ini, sudah cukup mungkin. Tapi nggak ada pertanyaan, kita selesaikan. Mungkin kita lanjut minggu depan cari tema-tema yang lain. Gimana Cik? Bisa menjawab trade dan state? Bisa Mas Wahyu, ya, bisa banget. Terima kasih ya Mas Wahyu. Sama Mas mau bertanya, Mas Wahyu sebelum ditutup. Jadi misalkan untuk kasus kayak saya tadi, berarti mungkin bisa saya coba bikin kayak gini ya Mas Wahyu, kayak di jurnal ini ya, saya compare ya berarti ya. Iya. Bisa ya di M+-nya ya, tinggal. Tapi di M+ itu ini sama ini nggak boleh berkorelasi loh ya. Jadi di M+ itu GSE with NEC itu at 0 gitu. Kalau ditulisnya itu seperti ini. Jadi GSE gitu ya tadi ya, with apa tadi itu katakanlah NEC ya, NEC itu dikasih gini at 0. Itu artinya itu tidak dikasih korelasi, tidak diestimate korelasinya. Terus kemudian bisa misalkan seperti ini. Kemudian ini juga antara S1, S2 ini S1 with S2 itu ya dikasih korelasi enggak ya ini? Aku lupa. Ya ini sama ini tidak ada korelasinya, ini sama ini tidak. Saya nggak tahu ini ada korelasinya apa enggak. Coba dilihat di B-factor. Biasanya enggak, Mas. Enggak ya. Saya muncul sebagai entitas yang independen ya, betul ya. Yang ada skornya independen. Dulu itu pernah Pak Yaya itu pernah menyarankan untuk membuat alat ukur yang ya kita modelkan aja fakingnya misalkan. Jadi itu ada sendiri. Ini jadi ya menggunakan B-factor. Jadi yang di sini sudah terbebas dari faktor-faktor ini. Hampir sama dengan punya Mas Juneman tadi ya berarti. Yes, kayak gitulah. Kalian nggak ada suaranya hari ini. Pak Wahyu, mau nanya. Ya, gimana Suanda? Pak, berarti B-factor bisa kita pakai untuk mengoreksi skor faktor, Pak ya? Betul. Bagian dari untuk mengkoreksi faktor. Kalau kayak gitu, Pak, pakai model B-factor aja terus, Pak, ketika reliabilitasnya rendah, Pak. Iya, ya bisa sih. Tapi ya akan ketahuan kalau misalkan justru yang tinggi metodenya ya menjadi kelemahan item loh. Ternyata itemmu itu commonnya itu sedikit, yang banyak itu spesifiknya. Nah, bisa jadi itu mengukur bukan satu hal, bisa jadi dua hal seperti itu. Ya, Pak, oke. Oke. Baik, teman-teman. Tanya lagi tiba-tiba kepikiran. Gimana sih? Kalau tadi kan yang saya ukur tadi sebelum saya, misalkan tadi saya B-factor Mas Wahyu yang tadi skala saya tadi yang ke split jadi 3 tadi, itu benar berarti untuk skor totalnya berarti tetap jadi 3 skor ya Mas Wahyu yang walaupun B-factor ya. B-factor isinya 3 ya. Oke, siap Mas Wahyu. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita tetap konsisten ya, kira-kira 1 jam tidak lebih itu, agar tetap berkreasi. Karena bukan kuliah ya Wanda ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Mari. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu.